أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di bulan Ramadan, setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah, kita umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kita lihat banyak sekali umat Islam yang pergi ke masjid ataupun musola untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dalam melaksanakan sholat tarawih, umat Islam memiliki cara yang berbeda. Ada yang senang memilih sholat tarawih yang cepat, dan ada pula yang senang sholat tarawih yang lama. Mungkin Anda masih ingat video yang sempat viral saat itu, yang memperlihatkan sholat tarawih yang cepat. Banyak orang kemudian mempertanyakan, apakah sah sholat tarawih seperti itu? Sholat cepat hukumnya adalah boleh, apalagi sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang terpenting bacaan wajibnya dibaca dengan sempurna, mulai dari bacaan takbiratul ihram, bacaan surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat Nabi, hingga bacaan uluk salam. Dan yang terpenting lagi, harus ada tumak ninah atau mengerjakan rukun dengan sempurna dan diam sekedar membaca subhanallah. Menurut madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Ibnu Hajib al-Maliki, tumak ninah adalah termasuk bagian dari rukun sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selain sholat tarawih yang dikatakan sholat super cepat, muncul pula pendapat umat Islam tentang sholat tarawih yang super lama. Lalu apa hukumnya sholat berlama-lama saat berjamaah? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah melarang sholat yang lama apabila dilaksanakan dengan banyak orang atau berjamaah. Akan tetapi Nabi justru menganjurkan orang yang ingin berlama-lama saat sholat untuk dilaksanakan sendirian atau tidak berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mengimami sholat orang banyak, maka hendaknya kamu pendekkan bacaan, karena di antara makmum ada anak-anak, orang tua, orang yang lemah, dan orang yang sakit. Kalau kamu sholat sendiri, maka sholatlah berapapun lamanya yang kamu inginkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang jadi imam sholat yang lama. Yang pernah ditegur adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menegurnya dengan nada yang marah, karena ia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Mu'adz jadi imam sholat, ia membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya, salah satu makmum ada yang keluar dari barisan shaf dan memilih mendirikan sholat sendiri dengan yang lain dan mempercepat sholatnya.
Setelah selesai sholat jamaah, Mu'adz yang tahu hal itu menggerutu dan berkata, sesungguhnya dia orang munafik. Bahasa Mu'adz didengar oleh orang yang keluar dari shaf, kemudian ia melaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil Mu'adz dan berkata, apakah kamu hendak bikin fitnah, wahai Mu'adz? Beliau mengulanginya sampai 3 kali, lalu beliau memerintahkan, bacalah wasyamsi waduhaha dan sabbihisma rabbiyal a'la atau yang serupa dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah ini dijadikan sandaran oleh para ulama agar imam sholat memperhatikan makmumnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, beliau memberikan keterangan, hadis ini dijadikan dalil jika imam sholat memperpanjang bacaannya dan menyusahkan orang yang bermakmum kepada imam tersebut karena makmum merasa capek atau mengantuk, maka makmum tersebut boleh memutuskan sholatnya bersama imam. Diperbolehkan bagi makmum tersebut untuk sholat sendiri di dalam masjid, kemudian pulang walaupun imam masih melakukan sholat jamaah bersama para makmum yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sholat yang cepat adalah sah dilakukan, namun harus tepat bacaannya dan ada tumak ninahnya. Sementara sholat yang lama, makmum boleh memutus sholatnya dan memilih sholat sendiri jika makmum tersebut merasa capek lantaran bacaan imam yang panjang sekali. Mana yang paling utama, sholat tarawih cepat atau lama? Jawabannya dikembalikan pada kondisi masing-masing. Bagi yang tidak kuat, maka silahkan pilih sholat tarawih yang cepat. Ini tentu menjadi pilihan yang terbaik agar mudah dilakukan dan bisa istiqomah sholat tarawihnya. Dan bagi yang mampu dan terbiasa sholat lama, maka sholat tarawih yang lama tentu menjadi pilihan yang paling terbaik. Yang penting untuk dicatat di sini, bagi imam sholat tarawih, hendaknya memperhatikan kondisi makmum atau jamaahnya. Seorang imam boleh memperlama sholat tarawih dengan catatan mendapat izin dan ridho dari para makmumnya. Jangan sampai gara-gara imam sholat lama, akhirnya umat Islam enggan melaksanakan sholat jamaah dan membenci Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memberikan peringatan keras, wahai sekalian manusia, di antara kalian ada yang menjadi imam hingga menyebabkan orang membenci agama ini. Karena itu, siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, hendaklah ia memendekkan bacaan sholat, karena di belakangnya ada orang tua, ada orang yang lemah, dan ada pula orang yang sedang punya urusan. Demikian, semoga uraian ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya.